Dede ini akan menyeret banyak orang, terutama bos bandar, menyeret banyak pejabat. Dia berani bersumpah. Geger, Bu Widya bongkar Dede ungkap pejabat dan bandar di balik Ibtu Rudiana lindungi pembunuh Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, tampaknya makin ramai di kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon setelah kebebasan Peggy Setiawan yang sempat live bareng sama Nikita Mirzani, akhirnya dikomentari oleh Ibu Widya. Tapi kali ini komentar Ibu Widya itu sangat mengarah ke berbagai pihak gitu. Untuk lebih detailnya, reaction komentar pedas dari Ibu Widya ini ya, takutnya katanya ada kaitannya sama usaha Dede yang sekarang lagi diperjuangkan atas tanggung jawabnya kesaksian palsu 8 tahun lalu. Seperti apa ya, kenapa Dede dikaitkan sama Nikita Mirzani dan dikaitkan sama Peggy? Untuk detailnya kita simak ya reaksinya. Ada efeknya nanti. Ya, ada efeknya. Efeknya ke siapa? Ya salah satu ada bos judi online, ada bos narkocoy di situ. Ya kan? Mereka ini dekat semua sama orang bebek sayang dulu Sambo. Ya kan itu. Ya nggak mau otomatis lah ya. Karena dia itu selalu berhubungan dengan orang-orang yang di sana itu ya. Jadi mau nggak mau dia jangan berpihak kepada rakyat kecil, berpihak sama bos-bosnya dia berpihaknya. Jadi seperti itu. Kaitannya ada enggak itu Rudiana dengan orang-orang yang macam judi online, macam yang namanya narkocoy? Ya pasti ada. Pasti ada. Ya. Kenapa? Ya pastilah dia akan nyimak. Ya saya pertanyakan salah satunya. Dia hajar itu ada ininya loh. Ada sesuatunya di belakang. Ya kan? Ada kaitannya dengan Rudiana. Kenapa? Harusnya dia penjarakan seumur hidup, jangan ada ditolong-tolongin, dia jahat lah. Mengalihkan kita agar fokus kembali kita ngebela yang namanya Peggy Setiawan. Lah sekarang kan Peggy Setiawan kan udah bebas, tinggal fokus ke Dede. Ya kan, butuh perlindungan untuk Dede. Ya kan? Karena Dede nanti bersuara. Kalau Dede dengan kejujurannya mengenai kesaksian palsu itu menyeret pejabat yang dibilang Ibu Widya, bandar narkoba dan lain-lain, apakah itu ada kaitannya sama Nikita Mirzani? Makin seru dong ya dengan Nikita Mirzani masuk ke live di TikTok bareng Peggy Setiawan, itu mengundang lagi kecurigaan lebih dalam dan pastinya nambah PR dong di netizen ini. Pastinya seperti apa ke depannya, apakah akan terseret juga? Tapi terlepas Peggy Setiawan sudah bebas, sudahlah. Yang penting sekarang Dede sedang dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Semoga lancar untuk proses ke pengadilannya atas kesaksian palsunya ya, agar Aib juga segera tertangkap. Lalu Aib ini bisa menjelaskan apakah benar ucapan Dede juga, dan pastinya Ibtu Rudiana ini kalau memang sebagai otak yang menyuruh Dede mengungkapkan fakta di balik pembunuhan Vina Cirebon ini, tolonglah segera di up ke media, diklarifikasi oleh Ibtu Rudiana ya. Pasti Ibtu Rudiana kalaupun memang ada aturan di kepolisian, izinlah ke atasannya untuk mengklarifikasi yang benar-benar sedang berkeliaran berita di mana-mana tentang Ibtu Rudiana. Kita simak lagi responnya, komentarnya dari Ibu Widya. Yuk. Karena Dede nanti bersuara akan menyeret nama banyak orang. Ya, salah satunya yang nama itu yang sekarang ini ya dibawa ke Baris Krim Rudiana. Ya kan seperti itu. Seperti itu kan. Nah, jadi begitu, Bro. Kenapa? Ini ada kaitannya enggak Nikita Mirzani ini? Ya di belakang dia hajar yang namanya Peggy Setiawan, pasti ada kaitannya. Dede akan maju. Ya. Dede akan maju menjadi saksi. Ya kan, Dede akan maju menjadi saksi. Dede besok akan menarik perhatian ya lebih dari Peggy Setiawan. Ya, lebih dari Peggy Setiawan, menyeret banyak pejabat besok. Dia berani bersumpah dan ini, nah salah satunya contoh
ada yang namanya pengacara-pengacara yang ketua itulah, tim inilah, tim itulah, ya kan udah mulai somasi kan? Udah mulai somasi kan? Nah itu salah satu. Ini ada berdampingan antara Dede dengan Nikita Mirzani ini berdamping, cuman belum keceplosan aja. Ya, saya udah kebaca, belum keceplosan aja sama dia. Belum keceplosan. Agar kita fokus kembali ke yang namanya Peggy Setiawan. Jangan fokus ke Dede. Kita jangan mendukung Dede, gitu kan? Kita jangan mendukung Dede. Itu. Kenapa? Ya adalah nanti ya berdampingan dengan Dede yang akan membuka kasus ini besok, akan melibatkan banyak orang. Itu salah satunya. Ya kan, bukan sembarangan dia itu ya hajar yang namanya Peggy Setiawan, agar kita fokus kembali ke Peggy Setiawan. Salah. Yang penting bagi saya, Peggy Setiawan saat ini udah bebas. Maka ada statement keluar dari Hotman Paris, laporkanlah yang namanya Rudiana sebelum mereka itu datang ke Baris-Krim. Dari update Ibu Widya ini jadi bisa nangkep ya, mungkin tujuan yang dimaksud Ibu Widya ini takutnya ada lagi tujuan-tujuan lain, karena ini Dede sekarang sedang memperjuangkan kesaksian palsunya agar Ayah juga yang memang dulu itu bareng sama Dede bersedia jadi saksi menjebloskan 7 terpidana itu. Kalau 7 terpidana itu tidak bersalah, kan pastinya Dede ini harus mempertanggungjawabkan loh, dengan rasa takutnya seumur hidup kan. Daripada terlambat, akhirnya Dede berani di tahun 2024 ini untuk up ke media atas kesaksian palsunya. Terlepas tadi ada kaitannya sama Nikita Mirzani ataupun Peggy Setiawan, yang terpenting 7 terpidana ini bisa segera dibebaskan kalau memang salah tangkap atas Ibtu Rudiana yang membantu pada saat kasus pembunuhan Vina dan almarhum Eki waktu itu ya. Kita simak lagi reaksinya. Mabes Polri, cepat-cepatlah kalian laporkan itu. Agar kenapa? Agar Rudiana tidak mengadakan somasi. Itu sudah keluar dari yang namanya Hotman Paris sebelumnya. Ya. Kenapa? Ya itu salah satunya. Karena Dede akan maju. Maka yang namanya seseorang harus cepat-cepat membentuk tim, katanya laporkanlah ke yang namanya Baris-Krim, yang namanya Mabes Polri, agar tidak kedahuluan oleh Ibtu Rudiana. Ya kan? Sebelum yang namanya Ibtu Rudiana mengajukan somasi, ya, cepatlah kalian laporkan, cepatlah angkat ke Mabes Polri. Itu salah satunya. Keluarlah salah satu orang siaran langsung hajar yang namanya Peggy Setiawan dengan alasan kecil. Kalau dia bilang, kenapa kamu nggak menemuin Deddy Mulyadi, padahal dia nggak mengetahui kalau Deddy Mulyadi sering bertemu dengan Kang Deddy. Itu salah satunya. Ya, kenapa? Ya, dia orang yang jahat. Kalau tahu dia jahat, penjarakan seumur hidup. Ya, jangan ditolong-tolongin. Itu kata dia. Ya kan? Ya, oke lah, dia udah ini. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih dari kata-kata yang namanya Nikita Mirzani. Kalau dia bilang, ya kalau tahu begitu dia, ya, kuli bangunan tetap akan menjadi kuli bangunan. Tidak akan kamu bisa menjadi apa-apa kecuali kamu punya sesuatu. Nah, kecuali, ada kecualinya. Peggy Setiawan mau ikut-ikutan jadi bandar, promosi judi online, cepet kaya loh, ya, cepet kaya. Itu kecuali, itu udah nangkep kalau saya. Kecuali, ya, ada kecualinya, ya, kecuali, ya begitu. Kecuali dia punya sesuatu gitu yang membuat dia bisa cepet kaya. Lah itu salah satunya dagangan, ya, dagangan seperti dia mungkin, ya, seperti itu. Jadi mengalihkan orang, fokusnya orang yang di depan ada Dede bersama kawan-kawan, bersama tim, di situ akan berpengaruh sebenarnya. Belum ada loh orang yang membuat edukasi seperti ini,
ya, membuat edukasi daya tangkapnya dari omongan Nikita Mirzani. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sama yang namanya Nikita Mirzani, agar kenapa? Agar saya bisa memaparkan ini di publik, ya. Banyak akan orang stres. Jadi pertanyaannya, ini ada kaitannya atau enggak ya dari yang lagi ramai-ramai kemarin Peggy Setiawan dikomentari oleh Nikita Mirzani? Sebenarnya simple, perihal harus berterima kasih sama Kang Deddy Mulyadi, tapi Bu Widya akhirnya mengaitkan dengan beberapa oknum atau mungkin yang disebutkan tadi sama Dede yang lagi diperjuangkan ya. Sampai sebegitu jauhkah kecurigaan kita semuanya seperti Ibu Widya? Terus di mana Ibu Widya ini takutnya kita nggak fokus sama kasus yang belum terselesaikan nih, kuncinya di AF, Dede, Pak Ibtu Rudiana. Sementara Pak Ibtu Rudiana juga kan belum klarifikasi apa-apa gitu sih. Intinya kita penasaran sama klarifikasi Ibtu Rudiana, nanti mungkin ditunggu aja. Jangan lupa tanggapannya gimana, isi di komentar, lanjut lagi reactionnya. Peggy Setiawan ini terungkap yang sejelas-jelasnya, karena asal mula 8 orang dipidana ini karena diamankan oleh Pak Rudiana atas informasi dari AIP, itu kuncinya awalnya gitu ya. Artinya sudah ada upaya melaporkan Rudiana ke Mabes? Ya, tim pengacaranya terpidana ya itu kan sudah melaporkan ya ke Mabes Polri, melaporkan Pak Rudiana ya, dengan kejadian seperti itu dilaporkan kan. Nah, nanti sebenarnya sih di Mabes Polri juga harusnya sih terungkap nanti sama lah. Pengacara bisa dalam menyampaikan pertanyaan. Penyidik juga lebih pinter, punya ilmu kriminologi, memahami teknik penyidikan ya. Seharusnya sih di Bareskrim juga terungkap nih seharusnya. Kan gitu. Sama kan pertanyaannya. Kenapa sih bisa mencurigai mengamankan 8 pelaku? Apakah dari informasi AIP saja? Apakah ada alat bukti? Apakah ada video? Apakah ada CCTV? Kan bahaya kalau hanya dari keterangan AIP saja. Sementara AIP saja ya menyampaikan itu dari jarak 50 meter melihatnya, gelap pula kan gitu. Nah, ini yang sangat menurut saya tidak masuk akal. Oleh karenanya mungkin ini jalan Mbak ya. Jalan dari Allah dengan rame, dengan ditangkapnya Peggy, akhirnya jadi membongkar semuanya ya. Mudah-mudahan lah terbongkar semuanya nanti. Kasihan Pak kalau mereka itu benar-benar 8 orang itu tidak bersalah, tidak melakukan, lalu kemudian diponis karena keadaan tertentu dulu ya, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Kasihan, segeralah dibebaskan. Itu Pak ya. Itu saja ya. Sekarang Pak ini bisa masuk nggak ke dalam Pak? Siapa? Untuk menghadiri sidang PK sekarang? Saya, ya nanti saya masuk ke dalam ya. Saya lagi nunggu tim ya. Jadi saya berharap sekali lagi di sidang PK ini, saya berharap Pak Rudiana ini bisa dihadirkan. Supaya jelas. Ya. Berapa? Seberapa penting Rudiana ini dalam PK ini? Ya karena asal mula ditangkapnya 8 orang ini oleh Pak Rudiana ya, berdasarkan keterangan dari AIP. Sementara Pak Rudiana kan tidak menyaksikan langsung peristiwa itu. Lalu dari mana dasarnya? Apakah ada alat bukti yang mengarah ke 8 pelaku? Apakah cukup keterangan AIP saja? Apakah AIP-nya benar-benar melihat? Kan begitu. Nah, kan awalnya itu diamankan 8 pelaku, kemudian akhirnya sampai divonis. Kan gitu. Nah, jadi Pak Rudiana ini kalau hadir, itu pasti akan ditanya oleh hakim, oleh tim pengacara Saka Tatal ya. Bagaimana kok bisa yakin bahwa 8 orang inilah yang melakukan? Kan begitu. Sejauh ini sudah ada informasi akan hadir nggak Pak Rudiana ini? Belum tahu. Ini kan harapan saya ya dalam PK ini, karena untuk mengungkap kebenaran, maka dimulai dari Pak Rudiana dulu. Karena Pak Rudiana lah ya yang mengamankan 8 orang itu yang sekarang menjadi terpidana. Kan itu. Kalau Peggy dengan korelasinya dengan Saka seberapa jauh Pak? Nggak ada sebenarnya sih. Ya nggak ada. Karena Peggy sama, kan begini, kalau Peggy kan tidak berada di lokasi ya. Jadi ya kalau ditanya pun ya nggak tahu kan kejadian itu. Susah kan. Nggak ada sih korelasinya. Artinya tim kuasa hukum dalam hal ini support aja. Iya, kami datang ini mensupport ya
Saka Tatal dan tim pengacaranya Saka Tatal agar mereka semangat ya untuk terus mengungkapkan kebenaran melalui sarana atau melalui instrumen proses hukum sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini. Makin ramai dan seru ya setelah PK Saka Tatal ini lagi diperjuangkan. Dan pastinya Ibtu Rudiana memang diharapkan untuk kehadirannya mengklarifikasi yang sebenar-benarnya, kalau kecelakaan, kalau pembunuhan ya, kalau salah tangkap ya segera dibebaskan 7 tersangka ini. Dan pastinya Saka Tatal ini semoga mendapatkan keadilan yang bisa Saka Tatal lebih baik lagi ke depannya gitu. Kan kasihan ya udah di penjara sebelumnya, masa depannya kan sekarang jadi cukup trauma gitu kan. Gimana tanggapannya? Ayo diisi di komentar. Untuk reaction kali ini bener-bener makin seru, makin update pastinya di channel Suara Hati Sang Istri. Dan makasih ya, bye.